Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk melist form-form favorit dari Kamar Gabu teman. Sejauh ini kita akan masukin 13 form ya teman ya. Di link 1 episode 662 ya teman. Jadi form-form satu ini juga pastinya wah, walaupun sedikit ya, tapi debut-debutnya juga banyak yang memorable lah ya teman ya. Dan juga pastinya visualnya juga nggak kalah cakep dari sebelumnya gitu ya. Oke, teman, kita mulai untuk list form-formnya. Let's go! Jadi ini ada banyak sih variannya ya, cuman kayaknya kita akan pilih 2 atau 3 aja kali ya teman, yaitu Kamen Rider Bitter Gabu Sparking Game ya. Nah, jadi kenapa bisa Sparking Game ini masuk di nomor 8? Karena bisa dibilang untuk form ini ya, villain yang satu ini juga sangat unik. Karena ini kan juga adalah hasil buatan dari si Suga, dan juga adalah ada campur tangan juga kan ya dari si Nilf gitu ya, yang dimana juga dia mengambil dari sampel rambutnya si Shoma gitu ya, untuk bisa mengekstrak dan juga menciptakan varian atau cloningan dari Shoma ini ya teman ya. Jadi pastinya kemunculan awalnya ini aja udah buat Hanto kepanasan ya teman ya. Ya walaupun juga kan sempat ada salah paham lah teman ya, karena dia juga baru tahu kalau si Shoma ini adalah anak dari Stamart family ya teman ya. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat menarik ya bagi si Kenzo Suga untuk mengadu domba lah teman ya, atau memancing si Hanto ini biar dia juga bisa panasan gitu ya. Karena ya desainnya aja kan ini juga adalah salah satu base form atau inner setnya yang paling banyak di reuse ya teman ya, dengan berbagai macam armor yang ada gitu ya. Jadi pastinya untuk Sparking Game ini udah sangat cocok lah gitu ya, karena ini kan temanya tuh permen permen soda kayak Coca-Cola gitu mungkin ya, soda pedes mungkin ya, yang dimana juga ini kan rasanya tuh kayak betul-betul kalau di kan dia tuh kayak botol ya teman, botol minum ya kan ya, yang spark atau kayak cipratan botol gitu ya kan ya. Jadi itu dia langsung mendapatkan form seperti ini ya teman ya. Kan ini kan si Shomanya agak barbar lah gitu ya, dia juga yang ngebuat si penjaga toko yang nenek itu ya kan sampai di itulah ya teman ya. Pokoknya juga saya juga akan ngeliat si nenek itu ya teman ya. Jadi pasnya Bitter Gabu ini desainnya juga udah kayak zombie ya teman ya. Jadi untuk dari posturnya, gerakannya kan ya, dan dari cara gimmicknya juga itu udah oke lah ya teman ya. Dan bagaimana dia melawan si Shoma pun juga udah cukup intimidasi lah ya teman ya. Jadi ini juga sudah pasti banyak yang melihat untuk formnya ini juga udah sangat cocok lah gitu ya. Jadi ya betul-betul unik lah ya teman si Bitter Gabu Sparking, yaitu Bray Cookie Form, dan usernya kan ada 2 gitu ya, yaitu si Pak Magen dan juga si Kenzo Suga. Yang akan saya pilih adalah Kenzo Suga pastinya ya. Jadi Suga user form ya. Jadi pastinya untuk si Kenzo Suga ini udah pasti sangat unik, dan juga ciri khas dari si Bitter Gabu tuh kayak kelihatan dari si Bray Cookie yang dipakai sama Kenzo Suga ini gitu ya. Kayak kesana tuh kayak santai, diam dan mematikan gitu ya. Apalagi si Kenzo Suga ini kan adalah ilmuwan yang menciptakan Valen Buster dan juga mengoperasi Hanto ya kan, dengan berbagai macam cara gitu ya, dengan organ kerandutnya itu juga pastinya salah satu hal yang mempengaruhi dia juga sampai bisa menahan efek-efek ya, walaupun setengah dari kekuatan itulah terutama kekuatan musuhnya ya. Jadi pastinya juga udah melihat kan ya untuk debutnya di episode 27 ya kan ya, yang malahan episode 27 itu libur ya temennya, itu di dikasih jeda sama Goshujo juga kan ya, episode 5 gitu ya. Harusnya kan jangan diliburkan lah ya teman, harusnya tuh bisa loh ya teman ya, si Goshujo itu tayang juga ya kan episode 5 tuh ya untuk debutnya gitu. Jadi ya agak nanggung aja gitu ya, soalnya juga ini kan udah pasti bisa langsung diskusi dengan baik lah gitu ya, nggak perlu ada libur-liburan. Jadi pastinya untuk Kamen Bitter Gabu Bray Cookie ini itu juga debutnya bagus banget ya temennya. Fightingnya buat Shoma juga sampai tak berdaya, kayaknya kayak nggak dikasih ampun gitu ya. Si Suga ini tuh buat Gav itu bergerak sedikit doang ya kan ya, nggak bisa gitu ya. Pokoknya tuh dia sekalinya gerak dar, sekalinya dia ngindar dar gitu ya. Apalagi serangannya pun juga betul-betul unik gitu ya. Apalagi pas dia berubah ya kan, dia juga ada sedikit gimmick gimmick. Oh, ini habis itu apa lagi ya?
henshin gitu ya. Jadi kayak pura-pura lupa gitu lah teman, mungkin ya biar keren aja gitu, kayak wow habis ngapain ya, henshin. Jadi pastinya untuk Bitterguff Rikuki ini kayak apa ya, sangat cocok lah gitu ya untuk Kisuzuka ini, apalagi juga dia adalah salah satu mastermind dari berbagai macam hal yang udah dilalui oleh Hanto ya teman ya, dimana dia juga bilang ya kan ya, sebagai bentuk eksperimen ya kan ya, dia sengaja pakai Hanto untuk melihat bagaimana dia tuh bisa menahan itu ya kan ya, apalagi semua yang udah dilalui dan juga semua yang udah dia lihat sebagai korbannya gitu ya, semua orang yang udah dijadikan bahan eksperimen si Kisuzuka ini itu bagian dari rencana dia ya kan ya, udah bertahun-tahun ya teman, sampai dia bisa membuat Hanto Karaki udah kena mental ya. Itu salah satu the best episode ya, di episode yang bikin wih lah ini betul-betul parah nih ya si Kisuzuka ya teman ya. Jadi wah, apalagi sampai episode berikutnya ya kan ya, jadi tetaplah Kisuzuka yang memorable. Dan kalau untuk honorable mentionnya nih ya, honorable mention ada si baki-baki stick ya teman. Dari Bitterguff baki-baki stick ini usernya si Jepri ya teman ya. Kenapa sih nguasain ke list ya, walaupun bentuknya keren ya teman ya, untuk dari segi formnya ya kan ya, tapi jujur dari segi fight kayak biasa aja nggak sih ya kan, maksudnya ini malah kayak si Jeep ini pakai style grandutnya untuk fight, tapi dalam wujud Kamen Rider ini Bitterguff baki-baki stick ya teman ya, style fight-nya masih sama persis ya teman ya dengan versi grandutnya ya kan ya, cuman nggak ada bedanya gitu ya. Jadi inilah yang kita lihat ya kan ya, bagaimana untuk semua yang udah lihat kan, bagaimana perubahan dari Jeep ini menjadi Kamen Rider ya kan ya. Oke, kita lanjut teman ke form berikutnya, yaitu Kamen Rider Gabu Blizzard Sorbet Form yang muncul di episode 24 ya. Jadi wah, form tentang es krim ini ya, es krim pedal pop yang bisa dibilang lebih better kali ya, walaupun ada kekurangannya juga lah gitu ya, yaitu bagian kerentanannya yang bisa cepet cair gitu ya. Jadi ini adalah salah satu form yang muncul berkat bantuan Sachika juga lah ya temennya, yang mana juga dia kan bisa dibilang pertama kali gitu ya melihat Gochizo di episode sebelumnya gitu ya, untuk diperkenalkan ya kan sama Shoma ke Sachika gitu ya. Jadi inilah yang membuat Sachika itu berusaha untuk membantu Shoma gitu ya, dalam mengatasi berbagai macam masalah ataupun musuh si Bitterguff ini gitu ya, supaya tidak ada ya kesalahpahaman lagi gitu ya, kayak Shoma yang ini, Shoma yang itu ya kan ya. Karena kan dari awal kemunculan Bitterguff ini kan bikin salah paham gitu ya sama orang-orang, terutama si Hanto tuh ya, itu auto panasan tuh orang ya. Jadi pastinya si Guff Blizzard Sorbet ini menjadi salah satu form yang unik dan juga kreatif gitu ya, karena based on es krim ya kan, es krim taro sebenarnya ya, cuman kan udah pasti bisa muncul dan itu juga bisa cepet cair gitu ya, karena bukan cuman kayak ya apa namanya durability-nya gitu ya, tapi karena mungkin suatu faktor cuaca mungkin atau gimana ya. Jadi untuk si Blizzard Sorbet ini juga ya cukup unik lah teman, kayak apa ya, mungkin dia juga bisa menggunakan kekuatan dari Guff Keiki juga gitu ya, yaitu senjatanya ya, yaitu Guff Whippear bisa munculin juga untuk Whip Soldier-nya ya. Jadi debutnya yang kita punya Kamen Rider Gabu Zaku Zaku Chips. Jadi ini adalah form kedua yang pastinya ada keunikan juga ya teman, dan ini bisa dibilang salah satu ide kreatif yang dicurahkan oleh Bandai kan untuk form 1 ini, yaitu based on dari makanan kentang chips ya teman ya. Jadi pastinya ini debut yang sangat wow ya teman ya, karena walaupun kelemahan dari form ini tuh adalah kerapuhannya ya teman ya, karena ini sesuai dan juga logis nih untuk form-form dari Gabu ya teman ya, karena bukan cuma kayak ketahanan atau kecepatan gitu ya, tapi karena based on makanan ya, jadi memang ada kayak rentannya gitu ya, ada rentan rapuh, rentan terbakar atau macam-macam gitu ya. Jadi ini juga pastinya kentang chips inilah yang bisa dibilang sangat logis gitu ya, apalagi udah ditambah hiri-hiri chips atau kayak kentang pedes gitu ya, jadi kentang api lah namanya. Jadi itu menambah kesan wah ini serangannya tuh udah kayak si Gaim ya temennya, posnya ini kan kayak Gaim banget gitu ya, yang udah pakai dual sword begini ya temennya. Apalagi badannya itu kan bisa kayak regenerasi gitu ya teman ya, jadi kalau udah rapuh atau patah bisa muncul lagi gitu ya. Kalau misalkan dia tuh serangannya tuh nggak ngasal ya teman ya, dia harus pakai ujung ya,
pakai ujung atau bilah yang tajamnya dari pedangnya itu kan ya, baru bisa di slash gitu ya. Apalagi pas debut tuh dia coba ngetes dulu kan ya, ini yang mana nih gitu ya, kayak cepet kali rapuhnya gitu ya. Ternyata dia harus pakai ujung dari pedang itu ya teman, supaya serangannya tuh lebih tajam, lebih akurat, dan lebih mantap ya teman ya, untuk form dari Zaku Chips ini. Jadi inilah yang kita lihat kan, bagaimana untuk debutnya yang sangat-sangat menarik ya teman ya. Untuk si form 1 ini juga sangat amazing ya teman ya. Wah, gila sih detailnya itu loh teman, dari armornya ya teman. Jadi kayak apa namanya, detail kentangnya ya teman nih, kayak ada teksturnya gitu ya teman, jadi tidak ngasal gitu sini ya. Oke teman, langsung aja kita akan bahas untuk dual form ini ya. Jadi untuk list nomor 9 ada Kamen Rider Gabu Chokodon, dan di nomor 8 ada Kamen Rider Valen Chokodon ya. Jadi Gab ini ya temanya kan seperti cowboy gitu ya teman ya, dan cowboy bertemakan coklat ya. Pistolnya aja kerennya kayak coklatnya, coklat betulan ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat di debutnya di episode 7, itu kan pas dia tembakan ada tuh kayak percikan atau bekas coklat yang ditembakkan gitu ya. Jadi itu juga unik loh ya teman, karena jarang-jarang kita lihat ada bekas ya, bekas tembakan yang kayak coklat gitu ya kan ya. Jadi itu walaupun tembakannya ya kayak apa ya, kayak ya begitu doang gitu ya, tapi pas udah di finisher juga ya oke lah ya teman, karena kan seperti cipratan coklat atau yang apa namanya, tsunami coklat gitu ya teman, yang betul-betul melebar ya teman ya. Dan juga untuk si Chokodon ini dia juga apa ya, punya berbagai macam kekuatan yang unik lah gitu ya. Jadi seperti tembak-tembakan ini ya kan ya, desainnya juga ya kayak cowboy yang apa ya, jago menembak lah gitu ya. Dan juga ada Kamen Valen Chokodon ya teman ya. Jadi ini juga debutnya sangat menarik ya teman ya. Bahkan ini menjadi salah satu debut terbaik mungkin ya untuk di era Reiwa ya, debut base formnya. Jadi si Valen ini tuh udah pasti ya mengalami berbagai macam hal gitu ya, bukan hanya soal mental dan juga masalah yang udah dirapi kan, seperti Pak Sayonji-nya itu dia udah bye-bye gitu ya, Shioya ya, sorry, Soji Shioya gitu ya. Terus juga orang tuanya udah nggak ada ya kan ya. Terus juga dia dijadikan tumbal atau sengaja gitu ya untuk operasi dirinya kan menjadi pemburu Granyut gitu ya. Jadi pastinya itulah yang ngebuat dirinya tuh udah dicap sebagai secondary rider yang paling kasihan ya temen ya, paling nyesek gitu ya. Tapi pas udah debut sih keren ya temen ya, walaupun pas debut tuh kayak masih luntek apa ya, susah gitu ya, karena kekuatannya pun juga kan baru habis dioperasi gitu ya. Masa ya langsung itu ya, langsung kuat gitu ya. Tapi pastinya pas debut tuh awalnya agak keloyongan dulu ya kan ya, salah nembak gitu ya kan ya, tapi tetap dia bisa kalahin si Granyut itu ya kan, dengan cara yang keren gitu ya. Apalagi juga dengan auranya itu ya kan ya, aura yang sangat mantap jiwanya ya kan dari si Valen itu juga betul-betul kayak wow, kita melihat itu betul-betul amazing ya teman ya. Bagaimana perjuangan dia, bagaimana cara mengalahkannya ya kan, dan juga bagaimana desainnya ini, desain coklatnya kayak unik lah ya teman ya untuk si coklat ini, Chokodon maksudnya ya. Dan juga pas di episode 8 itu ya, gila itu actionnya coy, action tembak-menembaknya udah kayak nonton film apa gitu ya, tembaknya tuh pakai double gun gitu ya temen ya. Si Valen kan dia pakai si Valen Buster sama Choco Buster itu kan ya. Kalau si Gav tuh dia pakai double ya kan ya, yang warna putih sama coklat gitu ya. Terus kan dia sempat dibagiin gitu ya ke si Valen gitu ya. Jadi wah, itu sih salah satu best episode ya teman, karena si aktornya pun juga kan sampai ada di stand juga gitu ya, karena untuk bagian atraksinya dan bagaimana untuk tembak-tembakannya itu sumpah itu gokil banget ya teman ya. Salah satu best episode di Gabu sejauh ini ya teman ya. Untuk action dari si Gav dan juga Valen itu luar biasa ya teman. Jadi bagian perkenalan mereka pun juga kan ada sedikit awkward ya teman ya, si Valen dalam wujud ini ya kan ya. Jadi ya desainnya Valen base form juga udah oke lah ya teman ya, mantap. Berikutnya teman, kita menuju third rider kita ya, Kamen Rider from the Pudding Form ya. Jadi ini adalah salah satu third rider dengan bisa dibilang detail yang cukup unik ya, dengan base formnya itu adalah based on dari makanan puding ya teman ya, puding jeruk mungkin ya, puding orange ya kan ya. Jadi ini adalah si Kirame Silver ya teman usernya ya, alias si
Takamichi Crystallia. Kalau ini kan si Lakia Amarga ya teman ya. Storynya ya cukup menarik lah teman ya, dari awal itu pedagang yang Miss Queen ya teman, atau mungkin kayak kurang laku, terus juga dijadikan bawahannya dari Stormmark family ya teman, untuk menjadi Grand Hunter, atau bisa bilang juga adalah di sisi mereka lah gitu ya, menjadi Kamen Rider from ini gitu ya, oleh si New Stormmark gitu ya. Jadi pastinya menjadi pekerja bawahannya juga untuk bisa apa ya, membalaskan dendam atas kematian si Komil itu ya kan ya. Jadi dia sengaja kan ya untuk menjadi bagian dari situ, dan juga menggunakan kekuatan itu juga ya, karena dia kan adalah based on granatnya itu adalah ubur-ubur gitu ya. Jadi bisa meracuni dengan berbagai macam racun yang bahagianya itu ya kan ya, sampai racunnya itu digunakan secara tidak baik lah gitu ya sama Star Family ini, untuk bisa memancing semuanya itu ya kan ya, untuk mendapatkan hitopres secara banyak dan berkala gitu ya. Jadi from puding ini juga detailnya bagus lah ya temen ya, apalagi kan armornya itu ya temen nih, armornya kayak puding atau kayak rompi gitu mungkin ya. Di bagian tangan itu kayak ada apa ya, kayak lelehan puding gitu ya kan ya, yang bagian atas satu kayak mau diambil gitu atau mau dicop gitu ya. Apalagi di bagian telinganya ini bagian mulutnya kan ada kayak puding, terus ada sendok ya temen ya, sendok kayak mau ambil bagian atasnya gitu ya. Dan juga ini memang sekelas ya, kayak helmnya tuh kayak keramik silver ya temen ya, soalnya kan kayak ada kacamata gitu ya temen ya, kayak ada globe. Dan juga ini memang banyak detail pudingnya ya temen ya, puding yang apa namanya, krim atas satu melebar sampai ke samping ya temen ya. Jadi ya warna silver udah oke banget lah ya temen ya. Soalnya kayak ini juga kayak Toei itu tahu gitu ya, kalau Atanaka pernah main jadi keramik silver gitu ya. Jadi inilah yang bisa bilang sangat unik ya kan, dan secara detailnya ini bisa juga pakai ini namanya tuh frame breaker namanya ya, frustum breaker usah namanya ya. Jadi kan frustum gearnya juga kan itu beltnya juga unik ya temen ya, apalagi kalau kayak Firebuster ya kan di Minato. Kalau Firebuster tuh di Minato kursi listrik ya temen ya, kursi listrik yang bisa bilang juga untuk memberikan efek kejut ya kan ya, atau efek paksa biar Kuchisna tuh bisa melebarkan armornya itu ya temennya. Kalau ini dia konsep itu seperti topping ya temennya, topping makanan ya temen, jadi bisa ditaruh ke bawah ya temen, nanti bisa muncul proyeksi muka dari si beltnya ini kan, jadi muncul tuh si frame-nya dengan puding foam-nya ini ya temen ya. Jadi ini kan pastinya debutnya juga bagus ya teman, apalagi sampai beberapa episode tuh ya, artnya dari Lucky di awal-awal ya kan, 4 episode itu juga udah sangat baik lah ya teman ya, untuk memulai cerita dari si Grand Hunter ya kan, si puding ini ya, mas-mas puding ini sangatlah cool sekali gitu ya. Berikutnya di nomor 6 ada final form dari Kamen Rider Fram ini ya, yang debut di episode 40, yaitu adalah Kamen Rider Fram ala mode ya. Jadi awalnya kan ini Pudente ya teman, tapi udah dikonfirmasi kan jadinya ala mode. Nah jadi pastinya form ini jauh lebih keren kayaknya ya dari base formnya ya, karena ini entah kenapa ya, saya lihatnya tuh juga walaupun bagian armornya itu ya, bagian armor bawahnya itu kayak asimetris, tapi tetap menarik ya temennya, karena bagian itu juga jadi kayak ada bentuk ini ya, bentuk gelasnya itu ya temennya. Jadi kan gelas itu dibikin miring, jadi kayak ada motif dari si buah-buahnya itu ya temennya. Dan juga dia kan pakai perisai yang dari penat dari Apple Arms-nya dari para rider di game ya temennya, dari yang Ringo Arms ya. Jadi wah asik sih ya temennya, kayak keren gitu ya. Jadi ada topping buah-buahnya kan, buah apel, buah jeruk gitu ya, ada krim dari pudingnya gitu kan, dan juga bentuk gelasnya juga jadi lebih mantap lah, kayak bunga mekar gitu ya temennya. Dan juga untuk dari segi armor ya ini jadi lebih mantap ya nih, kayak bagian bawahnya ya temennya, bagian bawah gelasnya itu ya temennya. Terus juga ini ada pudingnya juga ya kayaknya, jadi tetap menarik ya temen tuh. Ada ini juga kan, bagian sendoknya juga kan masih tetap ada ya temennya. Dan bagian kepalanya juga itu lebih ada detail buah-buahnya ya temen, sama buah ceri itu ya. Dan juga ya pas debut lawan Crota juga tetap menarik ya temen, walaupun orang yang bilang juga biasa aja ya temennya, karena ini lebih ke arah kayak si Fram ini itu kan baterainya tempat sempit juga gitu ya, sama yang kayak di awal-awal atau di episode 32 tuh ya, contoh yang paling mantepnya. Terus dibarengin sama lagu Shake It Up ya temen, ya itu juga tetap menarik ya temen ya. Apalagi juga di sini sampai betul-betul di duo lah temen sama si Gabu yang pakai form yang sangat
kuat itu ya si caking, dan juga si From Alamut ini juga ya menjadi bentuk terakhir dan juga bentuk pembalasan dendam kan ya atas apa yang dilakukan terhadap si Komir itu ya temennya, kan Grota yang ngebunuh ya temennya. Jadi ini juga ya detailnya menarik ya temen, tuh warna apa silvernya juga bagus banget ya, dan juga pas dia menciptakan perisai ini kan dari ini ya teman, dari apa namanya yang creationnya itu ya teman, dari buah atau pudingnya itu ya teman, atau dari alamutnya itu ya. Jadi rasa banget untuk apa namanya ketahanannya juga ya teman. Jadi bagian actionnya juga ya bagus banget lah ya teman, gokil. Kita sudah masuk ke top 5 nih ya. Kita punya Gabu Amazing Gummy yang baru aja debut di episode 48 kemarin teman, dan ini saya langsung masukin ke top 5. Wah, ini sih pas lihat debutnya sih keren, dan juga walaupun ini tidak se-OP yang over atau masternya gitu ya, tapi Amazing ini aja udah bisa membuat Boka jarak ini tuh menerima damage-nya gitu ya. Damage-nya tuh dia nggak kuat sama api ya teman, dan itu kayak meleburkan ya teman ya, meleburkan armor yang sangat kuat itu ya teman. Jadi pokoknya tuh dia kayak menahan atau memberikan damage yang sangat kuat ya teman. Dan detailnya juga ini oke lah ya teman ya, walaupun ini juga repaint dari Volcano Arms dan juga Indersna tuh dari Case, tapi ya tetap menarik ya teman. Apalagi helmnya tuh kayak di recolor sedikit ya teman, ditambah warna merahnya dari si over atau masternya itu ya teman. Jadi ya tetap keren ya teman ya untuk helmnya ini kan. Jadi lebih terasa kayak Volcano Rex-nya lah ya kan, dari si Revice gitu ya. Apalagi lawannya aja tuh langsung si Boka jarak ya teman ya. Dan ini juga salah satu form yang sebenarnya tidak tidak kepikiran gitu ya, atau form yang ada inisiatif dari produsernya gitu ya untuk memunculkan form ini, karena bisa bilang juga Shoma kan udah betul-betul tidak berdaya ya teman ya. Jadi tidak mau juga untuk memberikan pelajaran nih kepada si Boka jarak ini, Pak produser dan juga pandai mengeluarkan form Amazing Gummy ini ya teman. Walaupun juga sempat ada rumor jauh-jauh hari ya teman, sejak episode 30-an ke atas ya teman ya. Dan inilah yang muncul ya teman, Gav Amazing Gummy true final form yang muncul ya teman. Kalau Gav Hexenheim itu form movie ya teman ya. Dan ini sih gila sih teman, untuk form yang bisa bilang satu kali pakai aja tuh udah sangat worth it lah gitu ya. Adalah damage-nya, adalah bagaimana untuk serangan-serangan yang sangat efektif gitu ya. Jadi bisa bilang Shoma juga bisa menggunakan sepenuhnya ya teman kekuatan dari si Amazing Gummy ini untuk menuntaskan misinya ya teman, dalam menghadapi si Boka Jadak ini ya teman ya. Jadi ini betul-betul meleburkan, menghancurkan Bokanya itu secara mantap. Di nomor 4 ada Kamar Gabu Gurkan Armor ya, atau form yang ini tuh udah betul-betul form bongsornya ya teman ya, form yang betul-betul gede banget, dan ini betul-betul form yang sangat gila ya teman ya. Berat ini dan bebannya itu ya teman ya, kan ini kan temanya permen ya teman ya. Keunikannya ya kan dia bisa jadi motor ya, dan juga nih motor yang dipakai pun juga bisa niru model lainnya gitu ya. Jadi misalnya nih si Shoma mau motornya tuh kayak gitu dong ya kan, bisa nggak kamu bentuk motornya kayak gitu? Bisa ya kan, motor trail tuh bisa. Apalagi motor yang versi ada permen-permenan ya kan. Jadi kalau satu namanya apa ya, Gurukan Bagi namanya ya. Jadi ini pastinya sangat mantap lah teman ya, karena juga ini apa ya, sesuai yang kita harapkan ya teman ya. Bagaimana untuk si Kamar Gabu Gurkan ini tuh udah kayak ini lebih tinggi ya teman dari yang lainnya gitu ya. Kayak X8 Maximum Mighty X itu kayaknya di bawahnya ya temennya, nggak tahu deh kalau diurutin yang paling tinggi itu yang mana ya temennya. Kalau dihitung sama Canonnya tuh gila, itu setinggi apa ya temennya, karena itu aja tuh kalau udah sama Canonnya gila, itu gede banget sih. Dan itu betul-betul kayak super powernya ya temennya. Jadi gila sih, ini warnanya pun juga warna permen warna pink biru gitu ya temennya. Dan juga pas debut wah langsung membombardir ya teman, menghadapi si Cheetah sampai Jepri ya temennya. Jadi asli coy, ini formnya juga sangatlah bongsor, keren ya kan, dan juga ini sangatlah worth it ya temennya untuk dilihat ya temennya, karena betul-betul sesuai dengan formnya ya teman, itu Gav Gurkan, dan juga memang sangatlah keren sekali ya teman. Nah, apalagi ini juga dari paint dari tangannya ini ya teman, tangannya X8 ya temennya. Dan juga ini apalagi ya, bagian ini kayaknya semuanya baru ya teman, kecuali tangannya doang ya kan yang repaint ya. Gila coy, keren banget asli.
Langsung ya teman, kita ke top 3 dari form favorit yang berikutnya adalah Kamen Rider Valen Frappe Custom. Ya, ini salah satu form bukan hanya visual aja teman yang cakep dan unik ya, karena ini kan biasa tuh dari frappe ya teman, atau minuman es gitu ya temennya, es coklat ya yang ada krim, toppingan krim yang di atas itu ya temennya. Tapi proses ceritanya dan development karakter dari Hanto Karakida ya kan, si secondary rider kita ini jadi lebih kuat ya temennya, tidak terpaku lagi sama Ken Susuga, tidak polos-polos lagi, dan juga tidak terpengaruh lagi dengan kekuatannya gitu ya, karena dia bisa menciptakan power dia sendiri gitu ya, dengan organ granut yang udah ditanamkan sama Ken Susuga itu sendiri gitu ya. Jadi kan ada kan ya form yang si cokol itu ya teman, dan itu saya nggak masukin ya, walaupun itu bagian detail matanya juga keren, tapi ini jauh lebih keren ya teman ya, karena ini juga menjadi bentuk bagaimana evolusi dari organ granut yang dipakai sama Hanto itu ya teman ya. Jadi pasti ia udah bisa tanggung sendiri ya teman, bagaimana kekuatannya ya, dan bagaimana untuk prosesnya ya. Ya seperti biasa ya teman, ada kayak momen si Hantonya tuh ngelawan si Ken Susuga sampai suaranya tuh kayak betul-betul serak gitu ya teman ya. Aktornya aja sampai itu ya, kayak respon dia tuh kayak ngerasa pas dia scene itu tuh kayak serak-serak banget ya teman, kayak wah wah gitu ya. Pokoknya dia betul-betul ada rasa-rasa marahnya itu terasa nyata sekali ya teman ya, dan betul-betul nampak itu dari matanya, ekspresinya yang betul-betul merasakan dendam yang sangat kesumat ya teman ya. Jadi pas lawan si Ken Suzuka tuh kayak merasa lega gitu ya, actionnya ya kan, dan itu juga kalau nggak ada libur di episode 27 itu pasti jauh lebih mantap ya teman ya, karena harusnya ya kan episode 28 itu tuh habis tayang baru libur ya teman ya. Ini pas episode 26 libur, baru episode 27 tayang, 28 juga tayang gitu ya. Jadi kayak dua episode yang sangat seru tuh jadi kena tanggung lah ya teman ya. Tapi nggak apa-apa lah ya teman, karena untuk aja dua episode ini 27 28 itu menjadi salah satu dua episode terbaik ya teman ya, karena Valen Frappe ini juga menjadi kayak ya bentuk terakhir yang sangat kuat ya teman. Bahkan pipit atau sedotan dari si Armona itu juga berguna loh teman ya. Pas di episode berapa tuh ya kan, si Agent itu kan dia bawa koper berisi hitopress ya teman ya, itu bisa digantung ya teman ya. Jadi itu bermanfaat sekali ya teman ya, kalau misalkan ada advantage atau ada gangguan ya kan, jadi bisa dipakai tuh si sedotannya ya untuk bisa mengatasi sesuatu hal tidak terduga ya teman. Wah. Di nomor 2 kita punya final form Kamen Rider Gabu teman, yaitu Over dan juga Master Form. Langsung ya teman, kita akan bahas dua form ini ya, karena kayaknya form ini juga kalau kita bahas kepisah juga kayaknya agak nanggung ya teman, atau kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi kita akan bahas keduanya aja ya teman ya. Jadi ya form satu ini juga oh my god, pas debutnya juga sangatlah wow gitu ya. Kalau untuk Overgraph itu mungkin ya karena ada kekurangannya juga ya temennya, ada kelebihan dan juga kekurangan nih dari form ini ya. Kalau untuk Overgraph itu karena mobilitasnya tuh terbatas ya temennya, bukan cuma kayak over kalori aja ya temennya, dan di sini tuh memang terkesan lebih kayak over capacity ya temennya, kan itu kan tiap kan kayak makanan permen yang diabetes lah ibaratnya ya. Jadi kayak kebanyakan makan permen kan jadi kayak ya obesitas lah atau apapun itu ya teman ya. Dan ini yang menjadi tema utama dari si Overmaster ini ya teman ya. Kalau over itu lebih ke kekuatan dan juga power, dia juga nggak bisa gerak banyak-banyak lah teman ya. Dia stay di situ nungguin musuhnya tuh deket ya kan, sampai salah satu momennya itu di episode 34 si Valen sama Firm itu ngebawa si Pak Magen kan, habis itu didorong kan langsung di pam ya kan, di punch gitu ya. Itulah yang menjadi bentuk power up dan juga kerjasama yang sangat mantap ya teman ya. Nah kalau Master Guard pas debut di episode 36 lawan si Langgo itu pastinya kecepatannya tuh sampai tak bisa dikendalikan lah teman, kayak suka ngepot-ngepot lah ya teman, jadi kayak susah banget dikendaliin ya teman ya. Jadi inilah yang kita lihat bagaimana untuk Master Gafu ini tuh bisa dibilang sangat keren ya kan ya, karena ini kan memang seperti betul-betul mirip banget kayak base formnya ya teman ya, yang si Popin Kami. Dan ini juga Master itu bisa dikombinasikan kan untuk change formnya ya teman ya. Dia bisa digonta-ganti kan sesuai dengan sinkronnya kan. Jadi mau pakai over kah, mau pakai master itu sesuai kepemilikan ya teman ya. Dan juga bagaimana untuk scale powernya pun juga ini sangatlah dipengaruhi sekali ya teman ya. Dan ini juga memang debutnya sangat mantap ya teman ya untuk si Master Graph ini, karena ini juga bisa bilang menjadi penutup
untuk arc-nya dari si Shoma yang mendapatkan final form ini ya teman, dari episode 33 sampai 36 ya teman ya. Jadi arc dari si Shoma ini juga ditutup dengan debut Master Gav yang sangat memuaskan sekali ya teman ya. Apalagi bagian ini ya teman, gila, ini Shomanya cakep banget ya teman ya, gila, udah pasti debutnya sangatlah wow. Dan ya nih bagian ini pas transisi dari si over ke Master itu, wah gila, cakep banget coy. Itu kan pas lawan si Boka kan itu sangatlah seru ya teman ya, intens banget dan betul-betul kayak tegang gitu ya, kayak wah ayo Gav sama Gav gitu ya. Jadi betul-betul sangat dinantikan ya teman-teman untuk aksi-aksi yang sangat memukau dari Over maupun Master ini. Dan di nomor 1 pastinya inilah yang sangat the best, sangat goat ya teman-teman ya, Commander Gav King Form. Upgrade form yang debut di episode 14 ini jadi salah satu form yang sangat kreatif ya untuk Bandai. Kalian bayangin aja form dengan makanan kue cake ya teman, atau yang kue ulang tahun ya, atau kue tart gitu ya teman ya, bisa sekeren ini coy, gila. Ini aja udah kayak seperti king ya, atau raja ya teman ya, yang bisa mensummon para trooper-troopernya itu ya teman ya. Jadi ini lisensi udah wah, ini sih oh my god, krim di kepala itu jadi kayak apa ya, mahkota gitu lah teman. Jadi ini keinget sama King Kogata Oger lah gitu ya. Soalnya ini juga wah gila coy, ini keren banget sih. Apa armor bagian bawahnya tuh kayak bagian kuenya itu ya kan, apa topping atau potongan kuenya itu kan dipotong-potong gitu ya, gila asli coy. Ini bagian pedangnya itu wah kayak rapier ya ibaratnya ya, rapier atau enggak campuran yang untuk putaran ini ya bener. Ini kayak rapier campur bagian putaran itu kayak apa ya, kayak pedangnya Blade gitu ya, yang ada slot untuk kartunya gitu ya teman ya. Jadi ini juga wah, ini sih di tengah tuh kayak apa, bagian ini stroberinya ya teman kan. Ini kan si Shoma kan buat kue strawberry ya teman sama Satrika ya teman, walaupun dia harus ngadapin si Shita sama Chip ya teman dalam wujud groundednya ya teman ya. Dan bagian coba nasi menambah kesan elegan dan kesan rajanya itu ya teman ya. Jadi ini salah satu debut yang sangat gila ya, debutnya juga mantep banget ya temennya. Actionnya, bagaimana koreografinya ya kan, pas dia summon si Whip Soldier yang ini coy, gila. Itu aura Shoma jadi rajanya tuh udah sangat wah, terpancarkan sangat wah, gila sih ya. Itu actionnya juga bagus banget ya. Ini bagian Whip Soldiernya kan disummon kayak gitu ya temen nih, lawan si sama Chip ini aja tuh jadi salah satu momen yang tak terlupakan lah ya teman, karena bagian ini tuh udah pasti sangatlah keren, mantep, dan gak usah banyak komen lah temennya, karena ini aja tuh udah pasti form yang unik, kreatif ya temennya. Debutnya juga mantep gitu ya. Jadi wah, tema Rajana itu juga mantap ya teman. Jadi gila coy, form yang sangat wah memuaskan lah dari segi debut ya teman ya. Jadi seperti itu teman untuk list kita untuk 13 form. Kalau kalian punya list nih teman untuk form-form favorit dari Commander Gabu ini, komen bawah aja ya teman ya, karena ini kan ya sorry ya teman, pembahasannya tuh mungkin agak panjang ya teman, karena saya sering bahas itu secara detail ya teman, kayak setiap form-form ya, momen-momennya ya kan, dan bagaimana untuk dari segi visualnya sih ini ya tak terkalahkan lah teman ya. Form Gav ini bahkan masih dipakai sampai sekarang lah teman ya. Form yang satu ini tuh update form yang sering dipakai sampai terakhir ini kan ya. Jadi tetaplah form yang sangat mantap. Oke, goodbye.